Allah sabar. Jawa aja nggak. Yo mundur ya dari zoom yo. Tapi ini tidak untuk dinaiki ya. Gimana Koko melihat museum ini Kok? Kak aku bilangnya bukan museum ya, sentra edukasi gitu kalau museum itu kalau di mana gitu, sentra edukasi. Jadi semuanya bisa nggak hanya ke tempat wisata bermain doang, tapi kan bisa sambil belajar gitu. Nah kita bikin tempat yang nyaman. Ini replika ada apa? Replika gitu. Asli yang mana? Mundur yuk, biar kelihatan barangnya yuk. Replika apa aja Kok? Ini replika ya guys. Jadi ini kebetulan memang sudah ada izin ya. Iya. Ya, dapat izin dari Museum Topkapi yang aslinya kan ada di Turki ya. Nah, jadi kami mendapat izin untuk mereplikanya. Insya Allah replika ini juga bisa diduplikasi ke berbagai kota lain. Jadi ini anak-anak atau pengunjung bisa melihat sejarah Islam di sini. Betul. Nah jadi kan nggak hanya itu doang, tapi kan nanti untuk yang latihan umroh, latihan haji, Manasik. ada di sini. Insya Allah mudah-mudahan Ada miniatur Pak. ada di sini. Jadi semuanya gabut awas. Sono. Begitu deh pokoknya. Jadi ayam. Tata. Jadi ya seneng gitu ya lihatnya, walaupun ini bisa dibilang sedikit lagi gitu. Jadi bisa yang datang ke sini juga ada sesuatu yang mereka bisa dapatkan. Ya minimal saya juga masih terus belajar dan mudah-mudahan ini bisa membuat saya semakin banyak kesempatan untuk belajar bersama. Kok ini anak-anak yang asli? Belum lah, mau gue lahir kapan? Nah, maksudnya di Topkapi. Belum. Jadi semua aku sama Kadit itu semuanya by video. Jadi Kadit menjelaskan ini gitu. Jadi kan karena ya masya Allah ya Kadit ini solehnya luar biasa gitu. Puasanya nggak pernah berhenti, sholatnya nggak pernah berhenti gitu. Jadi aku terkadang banyak belajar tentang ilmu agama juga dari Kadit gitu. Jadi senang gitu ketika kita ya untuk aku yang sangat menanti cerita-cerita Nabi dengan para rasul, dengan para sahabat itu senang gitu. Jadi kenapa nggak ini bisa dituangkan dalam sebuah di satu tempat, jadi bisa mengedukasi banyak orang. Koko artinya mau mengikut ajakan Kakak Adi sendiri untuk di sini kan karena mau ngurusin masjid dulu kan ya. Iya. Mungkin kenapa ada? Karena pengennya fokus gitu, jadi nggak semuanya dikerjakan, pasti nggak kepegang kan ya. Jadi pasti nggak kepegang kan gitu. Makanya aku kalau sama Kak Adit sendiri itu banyak bertanya, banyak bisa mengungkapkan semuanya gitu. Jadi aku bilang Kak Adit, aku lagi selesaikan dulu ini gitu. Jadi Kadit jelaskan bagaimana konsepnya gitu. Jadi aku pikirkan dulu, sholat dulu. Jadi ya kalau sekarang gak langsung jawab. Oke kita ntar aku kabarin ya. Ide awalnya dari siapa? Apa? Aku ngobrol sama Kadit pertama, terus akhirnya kira-kira beberapa bulan kemudian baru tuh Kadit nyambung lagi obrolan yang kita pernah bahas. Jadi sebenarnya kan ini memang sudah ada inisiasi dari Pak Zaki ya. Beliau sudah membuat ini di Bekasi. Lalu kemudian ketika beliau berdiri di sini juga ada ide untuk melakukan ini. Lalu saya bawa untuk bisa dapat support. Alhamdulillah juga didukung oleh Rumah Taman Center dan kami yang dari Yasin ya, Yasin singkatan dari Yayasan Syiar Islam Indonesia. Jadi saya sama Ruben dan juga teman-teman yang mendirikan ini berniat ini bisa juga dibuat di berbagai kota lain gitu. Ini baru kedua sebenarnya ya. Pak Adi mungkin akhirnya melibatkan Pak Fikri ke Adi,
Bekasi dan Bogor sangat banyak sekali dengan muslimnya, dan yang kami yakin itu menjadi ujian dari orang muslim, khususnya anak jadi ini kita pasti lebih tahu mengenal sosok salah. Kemudian ini juga mengajak siar orang-orang juga nggak sih Kang Ruben dengan adanya seperti ini? Iya dong, ini salah satu yang bisa kita lakukan kan, untuk mengajak teman-teman semua, siapapun yang melihat itu siar juga. Ya apapun itu kan siar juga banyak cara ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan juga untuk siar, tapi tergantung kita bisa menjalankannya atau mau melakukannya tanpa paksaan. Ini adalah salah satu perjalanan hijrah Kang Ruben bermanfaat dan berkah buat orang banyak. Kang Ruben seperti apa nih Kang Ya, Ruben? insya Allah maunya itu jadi salah satu perjalanan gitu, dan juga bekal untuk kita kalau nggak ada nanti kan ada tempat-tempat yang memang berguna buat orang lain, dan itu bisa menjadi doa juga buat kita. Selain itu ada juga masjid tadi. Ada masjid sama rumah tafisnya itu udah mau rampung, mau selesai. Ada udah satu hal yang pasti lah. Jadi ada masjid dan rumah tafis yang udah mau selesai gitu. Makanya udah lumayan rileks nggak kayak kemarin kan. Kalau kemarin itu kan lumayan tegang. Tapi memang ini ya, saya akhirnya paham benar arti kata-kata ya, semoga Allah mudahkan dan benar-benar dimudahkan gitu. Karena target dari masjid dan rumah tafis itu, target itu sebenarnya masih bulan Desember gitu. Tapi kalian yang sekarang ini lebih cepat. Nah makanya akhirnya aku langsung kesini jauh lebih cepat. Bukan siapa sih yang mau mendukung Kang Ruben untuk bermanfaat orang banyak orang ini dengan bikin tafis, bikin masjid, dan bikin auditorium ini Dia sendiri. kadit lah. Beliau nggak hanya guru saya lagi di Sanggar doang, tapi ketika saya menjadi seorang muslim, beliau nggak pernah lepas saya untuk terus menjadi tetap istiqomah gitu, tetap diarahkan. Tapi ya memang berbeda gitu, karena kalau sama Kadit kan udah kayak kakak sendiri, orang tua sendiri, jadi penyampaiannya itu berbeda gitu. Nggak yang kayak orang datang duduk ngobrol berdua, enggak, tapi emang dari ngobrol bercanda, nah di situ akhirnya dalam proses saya belajar Islam juga ya Kadit banyak dikasih tahu lah. Dan sebenarnya nanti Ruben itu pernah juga ikut dalam film saya judulnya Umi Aminah, itu juga film dakwah ya. Jadi sentra edukasi siar Islam ini selain juga ada replika peninggalan Rasulullah, kemudian ada kegiatan untuk pembelajaran tafsir Quran, karena kami didukung oleh Pak Diki, Ketua Rumah Tafis Center, ya juga ada Ustadz Dadang. Nah, jadi ini akan jadi tempat juga berkumpulnya para tafis. Beliau luar biasa, Rumah Tafis Center itu juga punya para santri yang tunanetra, ya. Dan kemudian kami akan membuat film-film religi juga edukasi. Makanya di setiap sentra edukasi siar Islam kami juga akan menyiapkan ruang audiovisualnya gitu, seperti bioskop. Kan banyak yang malu itu adalah teman-teman tunanetra, tapi mereka udah semuanya Masya Allah baca Al-Quran itu luar biasa gitu. Jadi kita dia masih dikasih penglihatan mata yang enak gitu ya, masih menunda-nunda untuk belajar. Itu sih yang buat saya ini nggak boleh ditunda-tunda hari esok lagi, harus sekarang ya. Di sini sendiri Koko tuh apa ya, Koko mungkin yang Koko bisa sumbangkan atau Koko yang Koko satu di auditorium ini sendiri, apa di sini? Apa aja yang udah disumbangkan mungkin itu menjadi cerita kita ya gitu. Tapi yang pasti dalam ya mengajak semuanya untuk ini, saya mungkin warga baru ya, tapi untuk hal yang seperti ini kayaknya ini wajib untuk sama-sama kita peduli. Jadi mengajak masyarakat untuk bisa bergerak bersama untuk membangun sebuah tempat, dan ini nggak hanya di satu titik ini aja gitu, tapi dimanapun mereka berada itu mudah-mudahan rezeki yang mereka berikan, doa yang mereka berikan, kan nggak semuanya itu semata-mata dari materi ya, tapi dari doa yang benar-benar tulus dari mereka itu ya mempermudah semua proses bangunan gitu. Jadi ya senang dari sosial media yang saya punya, saya bisa memberikan informasi yang positif. Kok punya impian besar apa lagi kok selain kemarin sudah bikin masjid? Punya impian besar apa lagi sih kok yang paling Koko inginkan untuk bermanfaat buat Koko dan buat orang lain selain masjid? Banyak lah, ntar takutnya kalau kebanyakan target nggak sesuai kita kecewa ya. Tapi yang pasti kalau impian
besar saya inginnya masih banyak bergerak di bidang religi, karena semua hiburan kan masih tetap berjalan kan. Sekarang acara hiburan tetap berjalan dan sekarang harus tambahin lagi kesibukannya dengan ya religi. Ini juga baru mengeluarkan ini ya lagu-lagu anak-anak Ya. untuk mempelajari metode baca Al-Quran dengan cara sederhana dan cepat. Ben bersama anggota Sanggar Ananda menyanyikan 9 lagu anak-anak. Jadi Ben benar-benar memberikan waktu tenaga ya untuk benar-benar mensiarkan Islam buat anak-anak, buat orang dewasa, menyediakan tempatnya. Jadi saya ini salah satu berkah bagi seorang murid yang mualaf. Tapi lebih jadi